Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rijal Nur Samsi, STMKOM, merupakan dosen tetap Prodi Sistem Informasi di Universitas Cipasung Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu di Prodi Sistem Informasi sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Sistem Basis Data. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 di program S1 Sistem Informasi yang merupakan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali asesmen, terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep basis data, model data, perancangan basis data dan normalisasi, penggunaan bahasa query atau SQL untuk pencarian, pengurutan, atau bahkan pembuatan aplikasi basis data, pengembangan sistem pengelolaan data berbasis komputer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibekali teknik dan cara untuk merancang dan mengaplikasikan basis data yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan aplikasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi mata kuliah Sistem Basis Data meliputi CPL 1 dan CPL 2 dari kurikulum program studi Sistem Informasi yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem basis data dan peranannya dalam sistem informasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan data dari proses bisnis atau sistem organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang model data konseptual dan logis menggunakan Entity Relation Diagram. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan basis data dalam RDBMS dan menggunakan bahasa SQL. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan menggunakan 3 metode, yaitu interaction, delivery, and practicum. Di mana interaction di mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selain itu juga, pada mata kuliah ini dilaksanakan praktikum menggunakan modul praktikum sebagai panduan yang dilaksanakan di laboratorium komputer, baik antara dosen dan juga mahasiswa secara langsung. Delivery, saya memberikan materi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem akademik Universitas Cipasung, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Setelah itu, ada asesmen maupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui tugas proyek individu dan kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Untuk tugas praktikum, setiap individu harus mengumpulkan hasil praktikumnya sesuai template LKM atau lembar kerja mahasiswa yang sudah disediakan pada modul praktikum. Selanjutnya untuk asesmen secara sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya, berupa project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi atau tutorial, dan juga praktikum. Selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli serta modul praktikum yang saya buat sendiri dengan memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data untuk pertemuan ke-10 tentang Data Definition Language dan juga Data Manipulation Language serta Retrieve Data. Mari kita simak bersama. Udah hadir semua? Oke, udah hadir ya semua. Kita mulai
perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-10. Masih semangat ya? Masih. Ya, meskipun perkuliahan terakhir hari ini di sore hari, mudah-mudahan pikirannya masih fresh ya untuk ngoding bareng hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai kita absen terlebih dahulu. Adin, Fadilah, hadir Pak. Syed. Oke, kita langsung masuk ke perkuliahan hari ini, di mana topik hari ini tentang data manipulation language. Itu pertemuan ke-10. Ini lanjutan dari data definition language. Ya, kemarin sudah kita pelajari bagaimana membuat database, bagaimana membuat tabel, dan bagaimana memanipulasi tabel. Nah, hari ini kita akan mulai masuk ke lanjutan mengisi tabelnya gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita refleksi dulu perkuliahan sebelumnya. Apa itu data definition language? Siva? Menurut saya itu adalah ada dua sintak utama, yaitu create dan alter. Create untuk Mengumpulkan. kalau alter memanipulasi. Create itu untuk membuat, alter untuk memanipulasi ya. Jadi manipulasinya manipulasi tabel ya. Kalau create itu bisa membuat database, bisa juga membuat tabel ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gimana? Ini kan Pak, data pemakaiannya data definition language adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data seperti membuat dan atau menghapus tabel list atau yang dalam basis data. Itu bisa digunakan untuk apa aja Pak? Oke. Data definition language ya. Bisa digunakan untuk kemarin itu selain untuk memanipulasi tabel, kita juga bisa memilih database yang akan kita buat pada saat itu. Ya. Pada intinya, pada dasar membuat tabel ataupun database, yang paling utama harus dibuat adalah data definition language. Itu bahasanya atau sintaknya. Sintaknya tadi menurut Sipa itu ada dua ya, yaitu sintaknya ada berapa? Satu, dua, alter. Create untuk alter untuk manipulasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, kita lanjut ya. Data manipulation language. Oke, untuk pembelajaran hari ini, luarannya mahasiswa mampu membuat skema basis data dalam RDBMS menggunakan query dasar. Ini masih sama dengan yang sebelumnya, jadi lanjutan dari DDL, DML atau Data Manipulation Language, dan Retrieve ya. DML untuk memanipulasi atau mengisi tabel, kalau Retrieve itu untuk memanggil. Oke. Topik bahasannya yang pertama ada DML. DML itu ada fungsi dari insert, update, dan delete. Sedangkan retrieve itu semuanya menggunakan select ya, tapi ada tambahan klausanya di sini, ada where, ada order by, limit, sama distance. Nah, kalau misalkan limit sama distance itu jarang dipakai, biasanya sampai sini nih untuk membatasi ya, membatasi apa yang dipanggil. Pengertian DML,
adalah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk melakukan manipulasi data dalam tabel. Seperti tadi sudah saya singgung, DML juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengubah, menghapus, mengambil dari tabel yang sudah dibuat. DML tidak mengubah struktur tabel karena struktur tabel diubah menggunakan DDL atau alter tadi ya. Jenis perintah DML sederhananya ada 4 ya. Tadi di awal ada insert, update, delete, itu DML. Select untuk mengambil dari tabel yang sering dianggap bagian dari DML. Padahal sebetulnya DML itu ada DML-nya, ada retrieve-nya gitu ya. Tapi dalam bahasan kita ini menggabung antara DML dan retrieve. Contoh penggunaan DML tadi insert into ya, insert into untuk mengisi tabel. Jadi kemarin sudah create tabel, kolomnya apa saja, misalkan kolom name, char dalam kurung 10 kan, 10 itu berarti kemarin itu apa? Banyaknya record, banyaknya karakter yang bisa masuk kan. Nah, di sini ditambahkan insert into, value-nya name, nama, jurusan, tanggal lahir. Value ya, disesuaikan. Kalau misalkan kolom di atasnya ada 5. Contoh penggunaan DML tadi insert into ya, insert into untuk mengisi tabel. Jadi kemarin sudah create tabel, kolomnya apa saja, misalkan kolom name, char dalam kurung 10 kan, 10 itu berarti kemarin itu apa? Banyaknya record, banyaknya karakter yang bisa masuk kan. Nah, di sini ditambahkan insert into, value-nya name, nama, jurusan, tanggal lahir. Value ya, disesuaikan. Kalau misalkan kolom di atasnya ada 5, berarti value-nya juga harus ada 5. Yang kedua, ada update. Update sudah tahu ya artinya untuk mengubah. Kalau di situ ada update mahasiswa. Set itu mana yang akan diubah. Contoh, pada kolom nama ada nama Ani, where ya. Diambil mana yang akan dirubah menjadi Ani di situ ya. Update mahasiswa itu adalah nama tabelnya. Set di situ untuk menentukan mana yang akan diubah. Maksudnya set di situ teh yang tadinya namanya itu Ani Fakot menjadi Ani Rahmawati. NPM Ani atau NIM Ani itu sekian. Nah, ditulis dalam where, batasannya. Jadi sistem akan loncat ke where-nya. Tuh. Ya, yang NPM sekian atau NIM sekian, dia akan berubah namanya menjadi Ani Rahmawati. Oke, sekali lagi update untuk lanjut. Ada delete. Delete itu kalau di sini menghapus record ya. Delete from mahasiswa, jadi diarahkan langsung ya. Delete from-nya nama tabelnya tadi teh mahasiswa. Where tadi teh untuk batasan. Yang dihapus hanya yang NIM-nya sekian ya. Oke, delete untuk Oke, sintaknya di situ cuman delete from dan where ya. Selanjutnya ada select ya. Kalau select ini menampilkan atau mengambil data ya. Ada bintang di situ. Kalau misalkan bintang berarti keseluruhan. Kalau tadi from itu kan enggak ya. Kalau ini select bintang from mahasiswa. Jadi data yang ada dalam tabel mahasiswa itu akan dipanggil
untuk ditampilkan, gitu ya. Jadi select untuk mengambil data. Sekali lagi ini insert untuk update, delete, select mengambil data. Oke, udah bisa semuanya ya. Nah itu sebetulnya materinya cuma segitu kalau misalkan sintak di DML. Oke, kita lanjut ke karakteristiknya. Kita masuk yang kedua. Perubahan yang dilakukan dapat di rollback atau di commit tergantung pada pengelolaan transaksi. Tapi di sini digarisbawahi ya. Saya garis bawahi di sini ada transaksi. Kalau misalkan ketika teman-teman bikin aplikasi terjadi kesalahan dalam penulisan atau input data, tidak semua hak akses bisa merubah, tapi hanya admin biasanya itu. Nah, fungsi dari rollback sama commit ini biasanya ditempatkan di hal tersebut. Hanya akses tersebut yang bisa mengubah ketika sudah terjadi transaksi. Itu karakternya ya. Kalau yang lainnya umum, memanipulasi data. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi DDL, sekarang DML. Ada yang mau tanyakan? Oke. Yang paling sering digunakan dalam DML itu apa saja, Pak? Yang paling sering digunakan. Yang paling sering digunakan. Oke, saya contohkan sebuah sistem ya, sebuah sistem kalau sudah dijadikan UI-nya itu yang paling umum itu kan CRUD, create, read, update, delete. Ini fungsinya. Yang paling sering muncul itu adalah CRUD atau CRUD-nya. Jadi tadi kalau misalkan create menggunakan insert, read menggunakan select, update menggunakan update, delete menggunakan delete. Nah itu yang paling sering ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin sebuah aplikasi, sebuah UI, pasti yang paling sering digunakan itu adalah CRUD-nya atau CRUD-nya ya. Oke, ada lagi? Ya Pak. Oke, gimana Din? Saya bertanya mengenai DML. Kalau selain untuk aplikasi, fungsi DML itu buat apa? Fungsi DML selain untuk aplikasi ya. DML biasanya digunakan nanti ketika teman-teman masuk ke kepakarannya itu data science, di mana DML itu membutuhkan instruksi bagaimana teman-teman bisa mengambil data dari sebuah base. Ya, nanti kalau misalkan teman-teman nanti ketemu ada data mining, terus ada machine learning yang membutuhkan data. Nah, ini yang dipakai. Ya. Pak, kalau misalkan terjadi crash atau error, itu kita akan balik ke rollback yang tadi, ya. Nah, itu biasanya digunakan pada saat terjadi error, si database-nya terjadi crash lah, atau misalkan perangkatnya terjadi kerusakan, itu kita perlu DML untuk mengambil datanya aja kan, ya, gitu. Nah itu fungsi DML kalau misalkan selain membuat aplikasi. Oke, kita langsung saja ya. Kalau misalkan sudah, kita lanjut ke praktikum. Semuanya silahkan buka laptopnya atau komputernya, silahkan buka aplikasinya. Kemarin kita menggunakan aplikasi Exam. Toolsnya Exam, bahasanya bahasa MySQL. Ya, Examnya silahkan dibuka ya, termasuk modulnya ya.
Baik, di modul juga sebetulnya sudah ada dasar teorinya. Teman-teman bisa membaca. Contoh di sini ada insert. Insert itu seperti apa? Insert. Silakan buka ya. Aplikasinya apakah sudah dibuka semua? Sudah. Kita contohkan ya untuk membuat atau mengisi tabel seperti ini. Kemarin sudah dibuatkan database-nya, namanya siapa? Nama tabelnya tabel penjualan. Ya. Bikin tabel penjualan. Kemarin sudah. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 kolom. Ada kode barang, nama barang, satuan sama harga. Perintahnya insert into. Oke, setelah masuk di sini tadi kan sudah create database, create tabel. Nah, sekarang insert into. Baik, di modul juga sebetulnya sudah ada dasar teorinya. Teman-teman bisa membaca. Contoh di sini ada insert. Insert itu seperti apa? Insert. Silakan buka ya. Aplikasinya apakah sudah dibuka semua? Sudah. Kita contohkan ya untuk membuat atau mengisi tabel seperti ini. Kemarin sudah dibuatkan database-nya, namanya siapa? Nama tabelnya tabel penjualan. Ya. Bikin tabel penjualan. Kemarin sudah. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 kolom. Ada kode barang, nama barang, satuan sama harga. Oke, silakan semuanya dibuka. Kita mulai. Bisa dilihat ya di sini tuh kayak kurung siku, jika kurung segitiga ya. Padahal aslinya kurung biasa. Jadi di keyboard itu menggunakan kurung biasa. Oke, silakan diketik sintaknya. Coba di start nih di sini. Wifi-nya ada tes ya. Oh, jadi balik lagi ya? Coba di close dulu. Buka lagi. Examnya. Ini udah ada. Oke, itu sudah nyala. Tinggal shell. Nah, masuk ke MySQL. Tulis sama MySQL strip U root, nggak pakai spasi. Ingat ya, ini bahasanya bahasa sensitif, dia tidak menerima spasi ya. Baru sekarang sini strip U, baru root tuh, ROOT, enter. Oke, nah itu sudah masuk ya. Cari yang kemarin teman-teman buat ya, database sama tabelnya. Perintahnya insert into ya. Ini untuk
Tadi teh menambahkan. Tapi sebelum ke sini, kita tetap tahu tahapan awal. Di tahap awal itu tadi teh ada create, terus ada alter. Ini bagian dari DL. Ya. Ini yang modul 1 ya kemarin. Nah, sebelum ke modul 1 juga ada tahapan awal dalam proses membuka aplikasinya ya. Mudah-mudahan masih gak lupa. Soalnya ini pas awal itu sering lupa. Ketika teman-teman memasukkan MySQL strip u root ROOT ya. Setelah itu maka akan muncul di sini tuh namanya MariaDB. Nah, seperti ini. Ketika MariaDB-nya sudah kepanggil, berarti Anda sudah masuk ke lembar kerja MySQL gitu. Tahapan ini sering lupa ya. Padahal ini tahap awal ketika teman-teman masuk ke lembar kerja MySQL. Oke, setelah masuk di sini, tadi kan sudah create database, create tabel. Nah, sekarang insert into. Bisa dilihat ya, di sini tuh kayak kurung siku, jika kurung segitiga ya, padahal aslinya kurung biasa. Jadi di keyboard itu menggunakan kurung biasa. Oke, silakan diketik sintaknya. Karena memang sintaknya error, kita akhiri dulu, titik, koma, baru enter, dierorkan dulu ya. Baru kita ketik ulang atau enggak ketik ulang juga pakai arah panah supaya balik lagi ke sintak sebelumnya. Baik, di sini ada tugas buat teman-teman. Tadi sudah semuanya dipraktekkan ya sampai ke select. Nah, di sini di modul 3 itu halaman terakhir modul 3 ada praktik. Buatlah sebuah database dengan coba 2 ya. Ini silakan teman-teman kerjakan nanti di rumah ya. Setelah itu masukkan hasilnya ke lembar kerja mahasiswa atau LKM. Template-nya ada di halaman terakhir modul kayak kemarin lah ya. Jadi setelah dimasukin ke template baru diupload ke Civitas gitu. Baik, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah bisa ya semua? Oke, untuk kesimpulannya, ini digunakan untuk mengisi dan memanipulasi isi dalam tabel. Semua sintaknya tadi ada 4, insert, update, delete, dan select. Mungkin itu materi pertemuan hari ini. Jadi pada intinya berlanjut ya DDL, DML, retrieve. Mungkin kedepannya minggu depan kita akan bahas mengenai agregat ya, fungsi agregat dari MySQL. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Oke, sebelum saya tutup, kita akhiri hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih lancar lagi untuk ngoding menggunakan MySQL. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Sistem Basis Data di program studi S1 Sistem Informasi Universitas Cipasung Tasikmalaya.
Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.